Hai anak-anak. Wah, tidak terasa sekarang sudah hari Minggu lagi. Hari ini 16 Mei 2021. Kita bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama. Puji Tuhan ya anak-anak. Anak-anak, kita harus tetap semangat ya. Kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita siapkan juga kotak persembahan. Dan yang paling penting anak-anak, ingat Alkitab. Ya, tapi sebelum kita memulai puji-pujian dan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangannya, tundukkan kepala, boleh ikut lause. Siapkan hati kita. Ayo anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur senantiasa karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin kami boleh duduk dengan baik. Kami boleh ikut ibadah dari awal sampai akhir, sampai selesai dengan baik. Dan kami boleh fokus, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ayo anak-anak, kita semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita gunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita. Memuji Tuhan. Semuanya berdiri, mars sekolah minggu dan ayo. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, ketika kalian bangun tidur, apakah kalian mengucap syukur? Setiap pagi anugerah Tuhan selalu ada dan baru anak-anak. Maka haruslah kita mengucap syukur dan berterima kasih. Mari kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tema kita hari ini adalah waktuku untuk Tuhan. Ingat anak-anak, waktuku untuk Tuhan. Anak-anak, setiap hari adalah harinya Tuhan. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Yuk kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, kita semua tahu dan kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Begitu luas dan dalam kasih Yesus pada anak-anaknya. Dan ingat anak-anak, kasih Yesus tak tergoyahkan. Kita sama-sama nyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin, Ni de ci ai. Silakan duduk anak-anak. Semua tanya nih, apakah kalian sekarang ini ada banyak waktu atau tidak ada waktu? Waktu untuk makan, waktu untuk tidur, waktu untuk main, atau waktu untuk belajar. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk semua ini? Bagaimana anak-anak waktu untuk Tuhan? Adakah waktu untuk Tuhan? Kapan kita mencari Tuhan? Baca Alkitab, berdoa. Kapan kita memberitakan firman Tuhan ke teman-teman kita? Jawaban kita adalah tidak ada waktu, Lause. Tidak sempat, Lause. Anak-anak, hati Tuhan sedih loh. Waktu kita selalu cepat habis untuk diri kita sendiri. Tidak boleh anak-anak. Waktu kita harus kita gunakan dengan baik-baik untuk Tuhan kita. Selalu untuk Tuhan kita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan,
kita naikkan pujian, meminta Tuhan mengajarkan kita menggunakan waktu dengan baik. Ajarlah kami Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kalian sudah siap? Are you ready? Ya, tetap semangat ya. Walaupun mungkin beberapa dari anak-anak sekolah minggu kita ada dalam keadaan tidak nyaman, gak apa-apa. Namun Tuhan mau supaya kita tetap setia dan semangat beribadah kepada Tuhan. Karena dengan demikian kamu bisa semakin dekat dan mengenal Tuhan. Jadi kamu bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kamu bisa lakukan di dalam hidupmu. Dan Tuhan pasti senang sekali. Amin. Yuk kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Semua duduk yang rapi. Siapkan Alkitabmu tentu ya. Dan kita buka di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tanda kamu sopan, hormat, mengasihi Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu hari ini di dalam beribadah dari kelas kecil. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa belajar dengan baik dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lausha Maura ditemani sama Miss Hani. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Ya, Miss Hani mau ikut sama-sama belajar dengan kita hari ini. Kita mau belajar memory verse ayat hafalan kita yang ada di perjanjian baru untuk minggu ini. Yuk kita akan siapkan, bukalah Alkitabnya. Mama Papa, kita minta tolong untuk anak-anaknya dibantu ya membuka ayat hafalannya dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 16. Itu ada di perjanjian baru. Efesus pasal 5 ayat 16. Sudah ketemu? Ini adalah firman Tuhan ya anak-anak ya. Lausha Maura akan baca terlebih dahulu untuk kita semua. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita akan baca sekali bersama-sama dengan Miss Hani ya. Ya, dan contoh. kita akan bacanya mulai dari pergunakanlah.
ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Contoh, apa sih arti ayat ini? Hani nggak ngerti. Oh, ini artinya dikatakan di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, walaupun kita masih kecil, supaya memakai setiap waktu yang ada yang kamu miliki untuk melakukan hal-hal yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kamu bisa tahu? Yaitu pada saat kamu belajar dan membaca firman Tuhan. Lalu dikatakan di sini ketika kamu mempergunakan waktu yang ada, supaya karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saat-saat ini di mana si jahat itu dia berusaha untuk menjatuhkan atau untuk menguasai setiap orang, termasuk kamu juga dan juga termasuk Lause. Supaya apa? Sehingga kamu dan Lause bisa jauh dari Tuhan. Atau dengan kata lain, yang kamu lakukan itu semuanya adalah kejahatan. Gitu. Jadi sekarang apa yang harus Hani lakukan, Contoh? Oh iya betul, bagi setiap orang yang sudah ada Yesus di dalam hatinya, yang perlu kamu lakukan adalah kamu berusaha mengerti apa yang Tuhan mau dan kamu melakukannya di dalam kehidupanmu ketika kamu membaca Alkitabmu atau ketika kamu ikut ibadah sekolah minggu online. Nah itu penting ya, sehingga setiap kali kamu melakukan atau mengatakan sesuatu yang kamu tahu, itu membuat hati Tuhan senang. Tapi bagaimana kalau ada anak-anak yang belum punya Yesus di dalam hatinya sebagai juru selamatnya? Maka mereka itu pasti hidupnya hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Dan satu-satunya anak-anak supaya kamu bisa tahu bagaimana menyenangkan Tuhan adalah dengan pertama sekali lebih dahulu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu. Dan kamu bisa lakukan itu sekarang ya. Nah, sekarang kita mau menghafalkannya ya, pakai gerakan. Yuk, kita letakkan Alkitab kita coba, kita gerakannya, kalau bilang Efesus 5, tangan kiri, ayat 16, tangan kanan. Ya, Contoh. Ya, pelan-pelan ya. Ya. Lalu pergunakanlah, jadi maksudnya dipakai ya. Pergunakanlah waktu, nih, gitu ya, yang ada. Lalu kemudian ini gini, karena hari-hari ini adalah, lalu gini ya, jahat. Oke, kita pelan-pelan dulu ya, boleh lihat juga sambil yang ada ditulis di dalam slide yang sudah Lause Maura siapkan. Pelan-pelan yuk kita ya Miss Hani ya. Ya, 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ye, bisa ya? Sekali lagi yuk. Oke, bisa Contoh, ya? iya. Yuk. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Benar. Nah, sekarang kita gerakkan, tidak usah bersuara ya Miss Hani ya. Iya, Contoh. Dan biarkan anak-anak kita yang ada di rumah mereka mengucapkannya. Iya, ya. Contoh. Yuk, Iya. 1, 2, 3. Bagus. Yeay, luar biasa ya. Contoh, Ya, mantap. betul. Terima kasih Contoh Maura sudah ingatkan saya. Sekarang Hani mau pakai waktu Hani untuk menyenangkan Tuhan. Sekarang Hani mau bereskan dulu yang tadi Hani tunda. Oke, thank you ya. Terima kasih Contoh. Bye. Anak-anak sekolah minggu kelas kecil yang dikasih oleh Tuhan. Cerita kita dimulai hari ini pada suatu hari terdengar suatu berita yang membuat orang banyak sangat terheran-heran. Mereka nggak
dan apa yang mereka lihat. Ini benar apa enggak ya? Ya kira-kira berita apa itu anak-anak? Nah ini dia. Kejadiannya terjadi di kota Damsyik anak-anak. Itu ada ditulis di Alkitab. Di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 di Perjanjian Baru. Dan di Alkitab ini dituliskan ada seorang yang bernama Saulus. Namanya Saulus. Bisa baca? Bisa ucapkan? Yuk, Lausa sudah tuliskan di papan slide kita. Kita baca sama-sama. Lausa nggak ikut sekali nih ya. 1, 2, 3. Bagus sekali, keren sekali kalian anak-anak. Nah, Saulus ini mengatakan di rumah-rumah ibadat orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mendengar hal ini mereka heran-heran sekali. Karena mereka tahu anak-anak. Dulunya Saulus ini adalah seorang yang suka menangkap murid-murid Tuhan anak-anak. Wah ngeri sekali ya. Lalu sesudah dia tangkap, lalu kemudian dia masukkan orang-orang itu ke dalam penjara. Sehingga dengan membawa surat dari imam besar, Saulus mau tangkap murid-murid Tuhan yang ada di Damsyik, yang dia dengar, yang dia tahu mereka itu yang percaya kepada Tuhan. Tapi anak-anak, mereka ini nggak tahu bahwa di dalam perjalanan Saulus ini menuju Damsyik, rupanya di tengah jalan Saulus itu bertemu dengan Yesus. Lalu kemudian ternyata melalui pertemuan itu, perjumpaan itu, Yesus mengubah hidup Saulus. Saulus percaya Tuhan dan kemudian pada saat itu juga Saulus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ini dituliskan di dalam ayatnya yang ke-22. Dikatakan di sana, kemudian ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, lalu dikatakan di sini, pengaruh Saulus di Damsyik itu semakin besar. Dan itu membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Lalu kemudian Saulus itu, ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus dengan berani membuktikan kepada orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias. Wah anak-anak, ini adalah berita yang hebat sekali, yang luar biasa. Kamu bisa ucapkan itu? Yuk, langsung sudah tuliskan juga di papan slide kita. Kita baca dan kita ucapkan seperti gini. Kita proklamasikan 2 kali sama-sama dengan Lausa, pelan-pelan. 1, 2, 3. Yesus adalah Mesias. Sekali lagi. Yesus adalah Mesias. Iya, betul. Apa arti Mesias itu anak-anak? Dengarkan apa yang Alkitab katakan. Mesias itu merupakan panggilan istimewa dari Allah yang ditujukan khususnya kepada Yesus yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosanya. Tahukah kamu anak-anak bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu? Ini benar anak-anak, ini sungguh-sungguh, ini fakta. Dan seperti orang-orang lain yang ada di dunia ini, kamu lahir dengan keinginan untuk melakukan sesuka hatimu, suka-sukamu hanya untuk menyenangkan hatimu sendiri. Dan ini disebut dengan dosa. Namun ada kabar sukacitanya bahwa Allah tetap mengasihimu walaupun kamu berdosa. Dan dia sendiri yang membuat jalan supaya dosamu bisa diampuni. Yesus sudah mati di atas kayu salib anak-anak. Dia dikuburkan dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Dan itu berarti hutang dosamu lunas dibayar melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sekarang kamu bisa minta Tuhan Yesus untuk menyelamatkanmu dari hukuman dosamu. Anak-anak, ini berita sukacita yang luar biasa sekali, bukan? Karena kamu bisa mengetahui bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosamu. Inilah berita yang hebat yang dengan berani Saulus sampaikan. Dan dia bisa buktikan kepada orang-orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan manusia siapapun dari dosa-dosanya. Anak-anak, ceritanya berlanjut seperti ini.
beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi membuat rencana yang jahat. Rencana yang jahat untuk menangkap Saulus. Sehingga setiap pintu gerbang kota di Damsyik itu dijaga. Karena mereka mau tangkap Saulus, jadi dijaga supaya Saulus tidak bisa lepas keluar dari Damsyik. Dan Saulus tahu rencana ini. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh para murid untuk bisa menolong mengeluarkan Saulus? Malam-malam, mereka diam-diam. Mereka itu memasukkan Saulus ke dalam keranjang. Betul, ke dalam keranjang. Dan kemudian diam-diam. Mereka menurunkan dari atas tembok kota keluar. Sampailah Saulus di bawah, di luar tembok kota. Setelah itu, cepat-cepat Saulus berjalan. Yuk semua bangkit berdiri. Kita coba bayangkan, pikirkan bagaimana Saulus dia mau menyelamatkan dirinya. Jalan cepat-cepat. Yuk berdiri, jalan cepat-cepat. Tapi nggak boleh orang lihat tahu. Orang tahu. Ayo udah, sampai. Wah, jauh ya perjalanannya ya. Nah, sekarang duduk. Sampailah Saulus di Yerusalem. Tiba di Yerusalem, lalu dikatakan Saulus bertemu dengan murid-murid yang lain. Tetapi mereka semuanya, mereka takut. Karena mereka nggak percaya bahwa Saulus itu sudah berubah hidupnya. Sekarang dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sangat mengasihi Tuhan. Namun ada seorang murid lain, anak-anak, yang bernama Barnabas. Dia menerima Saulus dan kemudian dia menceritakan kepada murid-murid Tuhan yang lainnya bahwa Saulus ini sudah berubah. Saulus sekarang adalah Saulus yang mengasihi Tuhan. Lalu mereka terima Saulus dan Saulus bergabung dengan murid-murid lain dan dengan keberanian dia mengajar dalam nama Tuhan. Dia sudah berubah sekarang, anak-anak. Saulus sekarang hidupnya hanya untuk Tuhan. Seluruh waktunya apapun itu dia pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, PowerPoint statement kita hari ini kita baca pelan-pelan ya, yang ada di slide kita, papan slide kita. Lalu saya bacakan dulu untuk kita, kalian dengarkan baik-baik. Tuhan mau aku pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan pimpinan Roh Kudus. Yuk kita baca sama-sama yuk, dan kemudian letakkan namamu di dalamnya. Ganti aku dengan namamu. Yuk. 2, 3. Tuhan mau Maura pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan pimpinan Roh Kudus. Benar. Karena seluruh waktu yang dipunyai oleh Saulus, dia berikan untuk Tuhan. Dia belajar firman Tuhan dan kemudian setelah dia belajar lalu dia mengajarkannya kepada orang banyak. Ingat ayat hafalan kita yang barusan kita pelajari di Efesus? Yuk kita ucapkan sama-sama pakai gerakannya ya. Pelan-pelan. 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anak kelas kecil yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kelas kecil seperti kamu ini sekarang, bagaimanakah menggunakan waktumu untuk Tuhan? Anak-anak, yang paling penting adalah ketika kamu melakukan apapun itu di dalam satu hari, kamu melakukannya hanya untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Kamu mau senangkan hati Tuhan lebih dahulu, lebih daripada apapun dan siapapun. Atau dengan kata lain, sepanjang hari, dalam satu hari kamu ngapain aja. Ini ada jamnya. Ya, selama satu hari ini, kamu lakukan apa saja. Ketika kamu melakukan sepanjang satu hari ini, kamu hanya fokus untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk dirimu atau untuk orang lain. Itu yang paling penting. Ya, nah, apa yang kamu lakukan? Anak-anak, yang paling penting adalah
sediakan waktu bagi kamu untuk baca Alkitab. Kemudian seiring dengan itu kamu bisa berdoa cakap-cakap dengan Tuhan di dalam saat teduhmu. Selain itu apalagi? Ya, langsung senang juga ada anak-anak yang bisa bermain apa saja. Tetapi nggak perlu seharian. Tadi Lausa kan sudah kasih tunjuk jamnya. Nah, nggak perlu sepanjang hari main. Itu tak bagus. Itu namanya bukan fokus kepada Tuhan. Ya, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, sesudah itu, kemudian kamu siapkan waktu juga, harus ada istirahat loh, harus ada waktu tidur juga, supaya tubuh kamu bisa sehat. Dan kemudian ada waktu juga untuk belajar dan mengerjakan PR homework-nya. Dan ada hal-hal lain yang baik yang bisa kamu kerjakan. Anak-anak, ketika kamu melakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh, maka itu menunjukkan bahwa kamu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan perbuatan. Duh, contoh Maura coba deh lihat nih. Hani sudah buatkan nih. Ada apa? Rencana yang mau Hani lakukan selama 1 hari mau liburan. Hani sudah buatkan. Oh iya, betul. Iya, benar. Ini bagus. Apa yang mau kamu lakukan? Ini adalah fokusnya kepada Tuhan. Apapun itu, kamu memberikan waktumu untuk Tuhan. Bagus. Terima kasih contoh Maura. Ya. Oke, mantap. Anak-anak, demikian juga apa yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Semua waktunya dia pakai untuk Tuhan. Ketika melakukan apapun itu. Walau ada kesulitan, Saulus tidak pernah mundur. Bahkan kesulitan itu menjadi kesempatan bagi dia untuk bisa menceritakan tentang Yesus ke tempat-tempat lain. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan hidupnya berubah. Inilah yang dicatat oleh Alkitab di dalam ayatnya yang terakhir. Dikatakan di sana jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Anak-anak masih ingat PowerPoint statement kita hari ini? Yuk kita baca sama-sama dan letakkan namamu di dalamnya ya, pelan-pelan. 2, 3. Tuhan mau Maura pergunakan waktu sebaik-baiknya dengan pimpinan Roh Kudus. Anak-anak, biarkanlah Tuhan untuk memimpinmu, untuk memakai waktumu dengan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Masih ingat sekali lagi ayat hafalan kita pakai gerakan? Yuk, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Benar anak-anak. Dengan pimpinan Roh Kudus, kamu bisa memakai waktumu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maukah kamu melakukannya? Jika Tuhan Yesus belum menjadi juru selamatmu secara pribadi di dalam hatimu, dengarkan berita sukacita pada hari ini baik-baik. Firman Tuhan berkata bahwa Allah sangat mengasihimu dan mengirim Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkanmu. Jika kamu percaya akan hal ini, maka kamu dibuatnya menjadi anak-anaknya. Kamu bisa percaya terima Tuhan Yesus saat ini di dalam doamu pada saat ini. Lalu kasih waktu sejenak, beberapa saat untuk kamu bisa berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang indah. Kami mau belajar untuk memberikan waktu kami kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan semua firman Tuhan dengan baik anak-anak. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak, siapkan uang persembahan dan kotak persembahan kita. Kita naikkan pujian God is so good dalam 3 bahasa. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yuk semuanya. God is so good, God is so good, God is so good.
Yesus sungguh baik bagi kita semua. Anak-anak, kita tundukkan kepala, kita doa bersama. Tuhan Yesus, benar Engkau sungguh baik dalam hidup kami, selalu ada Engkau beserta dengan kami, menolong, menjaga kami. Bapa yang di surga, kami mau serahkan persembahan kami untuk Engkau. Tuhan, terimalah dengan senang hati. Kami akan belajar terus, tidak hanya memberikan uang ini kepada Engkau, tapi kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik, benar-benar melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, setelah mengikuti ibadah ini selesai, anak-anak jangan lupa ya untuk melakukan absensi. Absensi bisa dilakukan melalui link Google Form yang sudah diberikan oleh lause-lause dalam setiap grup WA masing-masing kelas. Papa Mama terima kasih ya sudah membantu anak-anak yang masih kecil-kecil untuk melakukan absensi. Nah, anak-anak, apa ya tema minggu depan kita? Apa ya? Nah, mengasihi guru. Bagaimana mengasihi guru? Apalagi kondisi sekarang ini, kita sudah lama sekali tidak bertemu secara langsung dengan guru-guru kita ya. Nah, kita tunggu yuk minggu depan, semuanya siap-siap ya untuk melakukan ibadah minggu depan. Yuk, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita semua bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Yuk, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Bye.